Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei kamu. Iya, kamu yang lagi scroll-scroll, nyari tontonan buat nemenin waktu santai kamu. Coba deh berhenti sebentar di sini, karena aku janji cerita yang akan kamu dengar ini beda dari biasanya. Sebelum kita mulai, Bunda doain kamu sehat selalu, hatimu tenang, rezekimu lancar, dan segala yang kamu harapkan segera terwujud. Di sini, kamu nggak cuma sekedar nonton video biasa. Kamu diajak masuk ke dunia cerita yang penuh rasa. Kadang bikin senyum, kadang bikin haru, tapi pasti bikin kamu betah. Jadi, siap? Ambil posisi paling nyaman, rebahan, atau duduk santai. Dan biar aku yang bawa kamu ke dalam kisahnya. Selamat menikmati dan jangan lupa tinggalkan komentar kalau kamu suka. Kuli bangunan Indonesia dicintai mandor bule cantik asal Brazil. Panas matahari Taiwan benar-benar kejam. Keringat Wahyu sudah kayak air galon bocor. Baru juga 1 jam ngeratain adukan semen, bajunya sudah basah kuyup. Tapi bukan itu yang bikin Wahyu kepanasan. Bukan. Bukan karena cuaca, tapi karena mandor bule cantik yang baru aja datang ke proyek pagi itu. Namanya Bonte. Asal Brasil. Rambut pirang dikuncir tinggi, kulit putih bersih kayak kertas HVS, dan yang bikin kepala Wahyu sering ngawang-ngawang, kemeja putih ketatnya yang kayak kurang bahan. Wahyu, adukannya kebanyakan air. Ini buat bangun rumah, bukan buat kolam lele. Teriak Bonte dengan aksen lucunya. Wahyu langsung nyengir. Maaf Mbak Bonte, saya jadi lupa proporsi. Soalnya yang saya lihat proporsi lain. Proporsi apa? Bonte melipat tangan. Kemejanya makin ketarik. Proporsi luas bangunan. Hehe, jawab Wahyu cepat. Nyaris keselek sendiri. Teman-teman kuli lain cuman geleng-geleng. Udah tahu mandornya bule, galak, dan seksi masih juga digodain. Tapi itulah Wahyu. Dari dulu emang tukang ngeres, tapi ngeres yang konyol, bukan jorok. Setiap hari Bonte selalu datang dengan gaya yang sama. Jalan cepat, rambut dikuncir, dan ya itu tadi, seragam proyek versi nyaris salah kostum. Celana panjang hitam ketat, kemeja putih yang kayak minta ampun tiap kali angin lewat. Kalau dia nunduk, Wahyu sering pura-pura minta disiram air, padahal cuma biar fokus balik lagi. Hari itu, proyek lagi tenang. Gak ada insiden besar. Wahyu kebagian tugas ngawasi adukan dekat fondasi belakang bersama Bonte. Sambil jalan, Wahyu mencoba akrab. Mbak Bonte, Brasil itu bener ya? Ceweknya semua seksi dan makanannya pedas? Bonte tertawa kecil. Enggak semua seksi, tapi makanan pedas, iya. Kenapa? Pantesan. Mbak itu kayak sambal botol. Manis, pedas, dan bikin ngiler. Bonte mendelik. Wahyu. Hehe, bercanda. Mbak, jangan disiram pakai helm ya. Tiba-tiba, tanah di dekat kaki Wahyu longsor sedikit. Dia nggak lihat. Lagi ngelucu. Langsung terpeleset ke belakang. Bonte yang jalan di belakangnya ikut kejatuhan. Posisi mereka, Wahyu tergeletak di bawah, Bonte tepat di atasnya. Wajah mereka cuma sejengkal. Nafas Bonte hangat. Dada Bonte. Ya, sebut saja. Mendekati gravitasi Wahyu. Wahyu, kata Bonte pelan. Wahyu cuma bisa menatap langit. Ya Allah, kalau ini mimpi, jangan dibangunin dulu. Bonte ketawa. Tangannya lembut mengelus pipi Wahyu. Kamu lucu, tahu? Lucu? Saya udah mikir ini mah meninggal, tapi meninggal bahagia. Teman-teman proyek panik, pikir Wahyu jatuh parah. Tapi pas lihat posisinya, satu proyek langsung ribut. Ada yang tepuk tangan. Ada yang bersiul. Ada juga yang nyeletuk. Kuli jatuh cinta. Wahyu bangun dengan muka merah padam. Bukan karena luka, tapi karena deg-degan campur nafsu yang ditahan. Tapi tetap saja, dia nggak mau kelihatan lemah. Mbak Bonte, maaf ya, nggak sengaja. Tapi kalau jatuhnya kayak tadi, saya siap jatuh tiap hari, katanya sambil nyengir. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka jadi lebih dekat. Bonte suka ngajak Wahyu makan di warung proyek.
Sambil makan nasi goreng telur setengah matang, Wahyu terus melontarkan candaan yang bikin Bonte ketawa cekikikan. "Mbak, baju ketat gitu nggak gerah ya?" "Enggak. Kenapa?" "Soalnya saya yang lihat malah ngos-ngosan. Ngerasa kayak abis lari. Keliling lapangan." Bonte garuk kepala. "Kamu ini tukang atau tukang goda?" Wahyu angkat bahu. "Saya tukang bangun. Bangun suasana hati, Mbak." Meski sering digoda, Bonte nggak pernah marah. Malah, dia senang. Katanya, Wahyu beda dari pria lain di proyek. Sopan meski genit, lucu meski kerja kasar. Dan yang paling penting, nggak pernah modus beneran. Bonte bahkan mulai sering nyari Wahyu, ngajak bareng-bareng survei material, ngecek pondasi, sampai ngasih tugas khusus yang bikin teman-teman proyek cemburu. Tapi Wahyu, dia tetap Wahyu. Kuli kampung dengan mulut ember dan hati lumutan. "Aku mah kuli biasa, Mbak. Tapi kalau Mbak suruh jadi mandor hati, Mbak, aku siap sumpah jabatan," kata Wahyu suatu sore. Bonte ketawa lagi. Tapi di matanya mulai ada tatapan. Berbeda. Tatapan yang bukan sekadar suka, tapi mungkin cinta. Hari itu cuaca di Taichung masih belum berubah. Panasnya sama kayak semalam habis makan sambal mentah, campur teh panas. Wahyu duduk di bawah tenda plastik sambil ngipas-ngipas pakai helm proyek. Warung makan di pojokan proyek jadi tempat dia ngaso bareng teman-temannya. Warung itu sederhana, cuman pakai papan triplek dan terpal, tapi yang penting ada bangku panjang dan kipas angin kecil, walau anginnya lebih mirip bisikan jin daripada penyejuk. "Wahyu!" Suara Bonte nyaring dari jauh. Wahyu langsung tegak, kayak siswa disamperin kepala sekolah. "Ya, si bule datang lagi tuh," celetuk Rojak temannya sambil nyengir. "Hati-hati, Yuy. Entar disuruh nikah beneran." Wahyu berdiri. "Kalau nikahnya tiap hari makan di warung kayak gini sih, gue siap tanda tangan sekarang." Bonte datang, masih dengan seragam khasnya. Kemeja putih ketat dan celana hitam yang bikin banyak kuli nahan napas. Tapi kali ini dia bawa 2 botol minuman dan 2 bungkus nasi. Disodorkan langsung ke Wahyu. "Ini, buat kamu. Makan bareng ya." Wahyu sempat melongo. Teman-temannya sudah pada rame. Rojak sampai tepuk paha sendiri. "Gue doain nikah sama bule," bisik Rojak sambil nyenggol Wahyu. Wahyu duduk lagi. Bonte ikut duduk di sampingnya. Satu bangku panjang buat 2 orang, tapi rasanya sempit banget. Entah karena tubuh mereka deketan, atau karena Wahyu mulai salah fokus. Bonte membuka nasi bungkusnya. "Kamu suka ayam goreng, kan?" Wahyu mengangguk. "Kalau disuapin lebih suka lagi." Bonte tertawa kecil. "Mau disuapin?" Wahyu hampir keselek. Ya, kalau Mbak yang suapin, saya nggak nolak." Tanpa banyak tanya, Bonte ambil sepotong ayam, suapin ke Wahyu. Kuli-kuli lain pura-pura nggak lihat. Padahal semua mata ngintip dari balik kayu dan mixer semen. "Nalo," bisik Rojak dari jauh. "Itu beneran kode keras tuh, Yuy." Wahyu senyum-senyum sendiri sambil ngunyah. Tapi dalam hati mulai bingung. Bonte makin hari makin serius. Tadinya cuma goda-godaan biasa, sekarang jadi kayak ada makna lebih. "Suapin ayam? Duduk nempel?" Bahkan pernah pagi-pagi Bonte nyamperin cuma buat kasih Wahyu roti dan bilang, "Sarapan dulu, biar kuat." Wahyu ngerasa kayak jadi artis sinetron dengan bule sebagai penggemar fanatik. Malamnya, Wahyu balik ke mes bareng Rojak dan teman-teman lain. Di kamar kecil yang cuma cukup buat tidur berempat sambil miring, Wahyu rebahan sambil melamun. "Yuy, gue nanya serius ya," kata Rojak sambil selonjoran. "Apa? Lu beneran suka sama si Bonte?" Wahyu diam dulu. "Gimana ya, Jak? Gua ini cuman kuli kampung. Bonte itu bule, mandor, pinter, cantik, wangi pula. Masa iya mau sama gua?" Rojak manggut-manggut. "Ya, siapa tahu dia suka sama lu karena lu tuh nggak fake. Lu jadi diri sendiri, nggak jilat-jilat. Lu lucu, kerja keras, dan kalau ngelawak meski jorok tapi nggak jahat. Lu muji gue apa ngejek sih?" "Gua muji." "Serius?" Wahyu senyum dikit. Dalam hatinya ada rasa campur aduk, antara percaya diri dan minder. Tapi satu hal yang pasti, Bonte itu bukan bule biasa.
Dia nggak cuma datang, kerja, dan pulang. Dia perhatian, ramah, dan selalu nyari Wahyu duluan setiap pagi. Keesokan harinya, proyek mulai sibuk lagi. Ada pengecoran lantai 2. Wahyu kebagian. Naik ke atas bawa ember semen. Pas dia turun, Bonte lagi berdiri di tangga. Jalannya sempit, mereka hampir tabrakan. Wahyu, pelan-pelan dong. Maaf mbak, saya kira tangga ini surga. Soalnya mbak berdiri di situ, saya langsung mau masuk. Bonte mendesah, kamu tuh... Tapi dia nggak marah. Malah senyum-senyum sendiri. Sebelum Wahyu jalan lagi, Bonte bisik pelan. Nanti malam, saya mau ngobrol sama kamu. Penting. Wahyu melongo. Ngobrol tentang apa? Rahasia. Tapi, serius. Jam 7, di warung yang biasa. Begitu Bonte pergi, Wahyu langsung panik sendiri. Wah, ini sih bukan kode biasa. Ini kode keras. Malamnya, Wahyu datang tepat waktu. Pakai kaos oblong bersih dan minyak rambut murahan yang baunya nyegrak. Bonte udah duduk duluan. Di meja cuma ada 2 teh hangat. Begitu Wahyu duduk, Bonte langsung ngomong, Wahyu, aku suka kamu. Dunia Wahyu langsung berhenti. Bukan karena dia kaget, tapi karena dia bingung harus jawab apa. Malam itu, udara Taiwan agak lebih dingin dari biasanya. Tapi keringat di punggung Wahyu tetap bercucuran. Bukan karena panas, tapi karena kalimat Bonte yang terus terngiang di kepalanya. Wahyu, aku suka kamu. Gila. Kalimat itu kayak palu godam mental. Wahyu cuma bisa bengong di depan teh hangat yang tinggal setengah. Lidahnya keluh, otaknya muter-muter kayak mau lencor. Bonte di depannya menatap serius. Gak ada candaan, gak ada senyum menggoda. Ini beda. Ini bukan main-main. Wahyu, Bonte masih menunggu jawaban. Wahyu garuk-garuk kepala, pura-pura ngeliatin meja. Sukanya suka yang gimana ya mbak? Suka kayak suka sambal? Atau suka kayak suka diskon akhir tahun? Bonte senyum tipis. Suka yang bikin aku pengen deket terus sama kamu. Bukan cuma di project, tapi juga di hidupku. Wahyu tersedak teh sendiri. Batuk-batuk kecil. Maaf mbak, bukan gak senang. Tapi, saya ini siapa mbak? Kuli kampung. Makan aja sering nunggak bayar. Bajunya itu-itu aja. Kadang masih bau semen. Dan kamu pikir itu bikin aku gak layak suka sama kamu? Wahyu diam. Dia gak bisa jawab. Bonte lanjut, aku udah kerja di banyak proyek, ketemu banyak orang, tapi baru kamu yang bisa bikin aku ketawa tiap hari. Kamu itu jujur, kerja keras, dan gak sok keren. Kamu beda Wahyu. Wahyu makin bingung. Dadanya sesak, antara senang, takut, dan gak percaya. Dia tatap Bonte. Bule itu serius. Gak ada keraguan di wajahnya. Setelah ngobrol agak lama, Bonte pamit pulang. Wahyu nganterin sampai ujung jalan proyek, lalu balik ke mes. Malam itu dia gak bisa tidur. Kebanyakan mikir. Besok paginya, Wahyu langsung ambil cuti 3 hari. Alasannya, ada urusan keluarga di kampung. Padahal dia cuma pengen pulang buat curhat ke ibunya. Dia butuh suara yang bisa kasih dia pegangan. 2 hari kemudian, Wahyu udah duduk di beranda rumahnya di kampung. Rumah kayu sederhana di pinggiran Temanggung. Angin sore berhembus pelan. Di sebelahnya, duduk seorang perempuan setengah baya dengan wajah lembut dan mata penuh kasih sayang, ibunya Wahyu. Bonte? Namanya cantik ya, kata ibunya sambil menuang teh. Iya bu, dia baik, perhatian, tapi bule. Ibunya tertawa kecil. Terus masalahnya apa? Yaitu, Wahyu ini siapa bu? Masak bule cantik, mandor proyek besar, suka sama kuli kampung. Ini kayak sinetron sore bu. Ibunya menatap Wahyu dalam-dalam. Nak, orang jatuh cinta itu nggak nanya KTP, gaji, atau warna kulit. Hati itu nggak tahu ras. Kalau dia serius, kalau dia baik, dan kamu juga suka, kenapa harus takut? Wahyu diam. Kata-kata ibunya kayak siraman air sejuk di kepala yang mendidih. Tapi, dia beda agama bu. Ibunya tersenyum. Kalau memang jodoh,
Tuhan pasti bukakan jalan. Besoknya, Wahyu balik ke Taiwan. Wajahnya lebih tenang. Setibanya di proyek, Bonte langsung menyambutnya. "Wahyu, kamu kemana aja? Aku hampir mikir kamu kabur." Wahyu nyengir. "Gak kabur. Cuman pulang sebentar. Bawa oleh-oleh dan jawaban." Bonte mengernyit. "Jawaban? Boleh gak kita ngobrol nanti malam lagi? Tapi di tempat lebih tenang." Bonte mengangguk. "Oke." Malam itu mereka duduk di taman kecil dekat proyek. Hanya ada 2 bangku dan lampu taman yang remang-remang. Wahyu menatap langit sebentar, lalu menatap Bonte. "Mbak, aku juga suka sama Mbak." Bonte menahan senyum. "Tapi, aku cuma pengen pastiin. Mbak beneran mau jalanin ini serius. Aku gak bisa kasih kemewahan. Gak bisa bawa Mbak keliling dunia. Gak bisa ajak ngopi di kafe mahal. Aku gak butuh itu, Wahyu. Tapi aku Muslim, aku tahu. Mbak, siap tinggal di kampung?" Bonte diam sebentar, lalu menjawab pelan. "Kalau aku harus belajar jadi Muslim untuk bisa hidup sama kamu, aku mau." Wahyu menahan napas. Deg-degan bukan main. Rasanya kayak baru aja ngelewatin jembatan gantung dengan tangan berkeringat. "Aku gak bisa janji bakal jadi suami sempurna. Mbak, aku juga gak butuh sempurna. Aku cuman butuh kamu." Wahyu tersenyum lebar. Gigi ompongnya yang hilang satu di pinggir terlihat jelas. Tapi malam itu, dia adalah pria paling bahagia di seluruh Taiwan. Dalam hati Wahyu cuman berkata, "Ini beneran. Gak nyangka bule secantik itu. Beneran milih aku." Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Wahyu ngerasa dia punya masa depan yang gak dia kira akan datang. Sejak malam Wahyu menyatakan perasaannya, suasana proyek berubah. Bukan proyeknya, tapi perasaan Wahyu. Dia jadi lebih semangat, lebih rajin, dan lebih sering nyengir sendiri kayak orang habis menang undian. Tapi bedanya, yang dia dapat bukan motor, tapi bule mandor. Bonte pun berubah. Kalau biasanya cuma datang, periksa pekerjaan, lalu pergi, sekarang dia sering nongkrong di area kerja bareng Wahyu. Kadang cuma duduk sambil pegang tablet, kadang ikut bantu ngangkat barang. Meski sebenarnya nggak perlu. Tapi satu hal yang bikin Wahyu makin terharu adalah keseriusan Bonte soal belajar agama. "Wahyu," kata Bonte suatu pagi, "kamu bisa ajari aku tentang Islam?" Wahyu yang lagi nyemen hampir jatuhin cetok, dia nengok ke Bonte yang berdiri di sampingnya dengan wajah serius. "Serius, Mbak? Serius banget. Aku udah cari tahu sedikit. Tapi aku pengen belajar langsung dari kamu. Yang sederhana dulu. Kayak salat, wudu. Dan kenapa kamu bisa tenang meski hidup sederhana?" Wahyu garuk-garuk kepala. "Wah, ini pertama kalinya saya ngajar bule, Mbak. Tapi saya coba. Ya, kalau salah jangan marah." Hari Minggu sore, mereka janjian di taman kecil dekat asrama. Wahyu bawa gayung kecil, air dalam botol besar, dan sajadah kecil. Bonte datang pakai hoodie dan celana panjang. Kali ini nggak ada kemeja ketat. Mungkin dia merasa harus lebih sopan untuk belajar agama. "Pertama, kita belajar wudhu, ya," kata Wahyu. "Wudhu itu bersihin diri sebelum sholat." Bonte mengangguk. Matanya serius. Wahyu mulai peragakan, dari cuci tangan, berkumur, basuh muka, sampai kaki, Bonte ikut. Tapi waktu bagian berkumur, dia kebanyakan air dan batuk-batuk. "Gak usah ditelan, Mbak," kata Wahyu sambil nahan ketawa. Ini bukan air kelapa. Mereka tertawa bareng. Suasana cair. "Kenapa kamu senang salat, Wahyu?" tanya Bonte sambil lap tangan dengan tisu. "Karena itu waktu paling tenang dalam hidup saya, Mbak. Gak ada suara mesin cor, gak ada debu, cuma saya dan Tuhan." Bonte termenung sebentar. "Saya iri." "Kenapa?" "Kamu bisa bahagia dengan hal-hal kecil. Aku udah keliling banyak negara, punya banyak uang, tapi kadang masih merasa kosong." Wahyu senyum kecil. "Mungkin karena Mbak belum nemu tempat pulang. Hati Mbak masih nyari." Bonte menatap Wahyu lama. "Mungkin aku nemu sekarang."
Besoknya Bonte mulai pakai kerudung tipis waktu masuk proyek. Kuli-kuli sempat kaget. Wah, mandor bule berubah gaya, celetuk rojak. Udah dibilang, lu pada kalah saing, kata Wahyu sambil ngaduk semen. Bonte juga mulai nanya-nanya tentang makanan halal. Bahkan pernah suatu malam, dia WhatsApp Wahyu, nanya, nasi padang halal nggak? Wahyu jawab, halal, tapi hati-hati, sambalnya bisa bikin mimpi buruk. Hari demi hari, perubahan Bonte makin terasa. Suatu malam, Bonte bilang dia mau syahadat. Wahyu kaget. Beneran? Tapi Mbak siap? Aku mau hidup sama kamu, Wahyu. Aku nggak mau cuma ikut-ikutan, tapi aku juga nggak mau setengah-setengah. Wahyu nggak bisa jawab. Dia cuma bisa nunduk dan dalam hati berterima kasih pada Tuhan. Siapa sangka bule cantik yang dulu bikin dia cuma bisa melotot dari jauh, sekarang mau sehidup semati bareng dia. Mereka cari ustaz Indonesia yang tinggal di Taiwan, dan malam itu, di masjid kecil yang jarang dikunjungi, Bonte mengucap 2 kalimat syahadat. Perlahan, terbata, tapi sungguh-sungguh. Setelah selesai, Bonte menoleh ke Wahyu, matanya berkaca-kaca. Aku sekarang sah jadi muslimah, Wahyu angguk. Iya Mbak. Berarti aku juga udah sah jadi calon istrimu ya? Wahyu hampir pingsan. Hari itu, Wahyu berdiri kikuk di Bandara Taoyuan dengan membawa 2 koper besar. 1 koper miliknya yang isinya cuma sarung, baju kerja, dan oleh-oleh. Satunya lagi milik Bonte, bule Brasil yang kini sudah berganti nama menjadi Salsabila, dan isinya entah apa saja. Mungkin sebagian besar hanya baju putih ketatnya yang tak terhitung jumlahnya. Wahyu, kamu yakin ibumu nggak marah aku ikut? Tanya Bonte sambil memeluk ranselnya. Enggak, Mbak. Maksud saya, Bu Salsabila. Ibu saya tuh orangnya baik. Waktu saya cerita, dia malah bilang, bule ya bule, yang penting sholatnya 5 waktu. Bonte tertawa kecil. Aku masih belajar loh. Nggak apa-apa, yang penting niatnya. Pesawat mereka mendarat di Semarang, lalu lanjut naik bus ke Temanggung. Selama di perjalanan, Bonte tak henti bertanya. Ini pohon apa? Itu gunung apa? Ini makanan apa? Bahkan ketika mereka lewat warung pinggir jalan, Bonte nyeletuk, itu sate babi ya? Wahyu langsung pucat. Sst, jangan sembarangan ngomong, itu bukan sate babi, itu sate kelinci. Oh, lucu banget kelincinya. Wahyu pegang kepala. Jangan bayangin yang lucu-lucu dulu, Mbak. Di kampung saya, makanan itu kadang menipu. Setibanya di kampung, suasana berubah jadi haru. Ibunya Wahyu, Maktuminah, keluar dari rumah sambil bawa teh hangat dan pisang goreng. Bonte langsung turun dari mobil, membungkuk, dan salim ke Maktuminah. Meski agak kaku, tapi terlihat tulus. Assalamualaikum, Bu. Saya Salsabila. Maktuminah langsung memeluk Bonte. Waalaikumsalam. Cantik banget kamu, Nak. Cocok sama Wahyu. Wahyu yang berdiri di samping cuma nyengir. Hehe, Bu, jangan gitu. Wahyu jadi malu. Hari-hari selanjutnya dihabiskan dengan memperkenalkan Bonte ke lingkungan sekitar. Awalnya, tetangga pada kaget. Ada bule nongkrong di warung kopi, makan, pecel, bahkan sempat bantu bersihin got. Tapi karena sikap Bonte yang ramah dan gak sok, warga cepat menerima. Bahkan Pak RT sempat bilang, "Wah, bule aja betah di sini. Masak kamu masih jomblo terus yuk." Wahyu cuma bisa senyum getir. Persiapan pernikahan pun dimulai. Bonte belajar pakai kebaya. Wahyu ngukur baju koko. Ibu-ibu kampung sibuk ngurus masakan. Bonte sesekali bantu masak, meski lebih sering mengacaukan dapur. Pernah suatu hari Bonte bikin sambal. Tapi karena keliru, dia masukin cabai rawit 50 biji sekaligus. Setelah dicoba, semua orang di rumah langsung terbatuk-batuk. Bahkan kucing peliharaan Maktuminah kabur ke atap. Maaf, aku kira makin banyak makin enak, kata Bonte polos. Ya, makin banyak, makin bisa bikin orang ke rumah sakit. Sahut Wahyu sambil minum air segalon. Malam menjelang akad nikah, Wahyu duduk di teras rumah. Di sampingnya Bonte duduk sambil pegang buku doa. Deg-degan Yu. Sama.
Saya juga. Gak nyangka kita sampai di titik ini. Dulu aku cuma mandor di proyek. Ketemu kamu, kuli bangunan yang suka nyeletuk gak jelas. Itu cara saya cari perhatian loh. Bonte tertawa. Dan berhasil. Wahyu menatap Bonte lama. Ada rasa hangat di dadanya yang tak bisa dijelaskan. Ini bukan cinta ala drama Korea. Ini cinta yang dibangun dari tawa, kerja keras, dan ketulusan. Kita udah jauh dari Taiwan, kata Wahyu. Tapi saya janji, saya bakal temenin Mbak kemanapun, asal halal. Udah halal mulai besok, kan? Wahyu senyum. Iya, keesokan harinya, pesta pernikahan sederhana digelar di halaman rumah. Bonte tampil anggun dengan kebaya putih. Wahyu gagap saat ijab kabul sampai 3 kali diulang. Yang bener, Yu, teriak Pak Kiai. Akhirnya selesai juga. Tamu bersorak. Mak Tuminah nangis haru. Dan Wahyu? Dia cuma bisa bersyukur. Dulu cuma kuli yang gajinya pas-pasan. Sekarang suami dari seorang mandor bule yang cantik, mandiri, dan lucu. Malam harinya, mereka duduk di ruang tengah. Bonte lepas kerudung, nyender ke bahu Wahyu. Mulai besok, kita kerja bareng lagi? Pasti. Kamu jadi mandor, aku jadi kuli. Nggak pengen naik jabatan? Nggak perlu. Yang penting aku bisa lihat kamu tiap hari pakai kemeja putih ketat itu. Bonte cubit pinggang Wahyu. Kamu mulai... Bercanda. Dan begitulah mereka memulai hidup baru. Lucu, sederhana, dan penuh tawa. Setahun setelah menikah, hidup Wahyu dan Bonte di Temanggung berjalan mulus. Bonte resmi, jadi warga kampung, sudah lancar naik motor matik, bisa masak sayur asem, bahkan mulai ngerti logat Jawa sedikit-sedikit. Kadang Bonte nyeletuk, Wahyu, kamu wes mangan durung, sambil bawa piring nasi pecel. Tetangga sampai manggut-manggut, bilang, iya nih, bule ini pantasnya dikasih KTP Temanggung. Rumah mereka juga nggak main-main. Bonte bangun rumah 2 lantai, model minimalis tapi ada sentuhan tropis. Banyak jendela dan ventilasi, katanya supaya udara kampung masuk semua. Tapi bagian yang paling bikin heboh adalah ada kamar khusus buat proyek. Isinya helm proyek, jaket, pelindung, sepatu safety, dan meja desain. Ini kalau ada proyek lagi, kita bisa kerja dari rumah, kata Bonte. Wahyu cuma bisa ngangguk. Di satu sisi bangga, di sisi lain, dia kangen jadi kuli juga. Dan kemudian, datanglah berita yang bikin Wahyu hampir tumpah nasinya. Yu, aku telat datang bulan, kata Bonte suatu sore sambil ngelap tangan dari masak. Wahyu spontan nyeletuk. Lah, mungkin karena banyak kerjaan, Bonte melotot. Bukan, maksudku, aku telat. Kamu ngerti nggak sih maksudnya? Wahyu diam sebentar. Lalu matanya membesar. Serius, Mbak? Bu? Istriku tercinta? 2 bulan kemudian, Bonte resmi hamil. Seluruh kampung heboh. Mak, Tuminah mulai rajin bikin jamu. Tetangga sering ngasih buah. Dan Wahyu? Dia jadi makin rajin kerja. Bahkan rela bantu ibu-ibu bikin kue kalau ada pengajian, asal nama istrinya disebut sebagai bule kita yang paling islami. Waktu terus berjalan dan tiba juga hari kelahiran. Di rumah sakit, Bonte melahirkan anak perempuan dengan mata abu-abu dan kulit sawo matang. Bidan sampai bilang, ini anak internasional. Wahyu menatap bayi itu sambil mengelus pipinya. Anak kita kayak percampuran mangga dan stroberi. Bonte ketawa lemah. Namanya siapa? Wahyu mikir sebentar. Kita kasih nama Siti Camila Rodriguez. Biar internasional, tapi tetap ada sentuhan lokal. 2 tahun kemudian, mereka punya anak lagi. Laki-laki. Lebih bule dari kakaknya. Matanya biru terang, rambut agak kecoklatan, tapi kalau diajak ngomong, jawabnya, "Nggih, Bapak." Warga kampung sudah nggak heran lagi. Setiap lewat rumah Wahyu, mereka bilang, itu rumah bule kita. Tapi hidup bukan cuma soal tertawa. Kadang Bonte juga lelah. Jadi ibu 2 anak, ngurus rumah dan masih semangat terima proyek. Wahyu pun sadar, peran dia nggak cuma jadi suami,
tapi juga jadi teman curhat. Pernah suatu malam, Bonte duduk di dapur, matanya sembab. "Yuk, aku capek." Wahyu duduk di sampingnya. "Saya juga, Mbak. Tapi capek bareng itu lebih enak daripada senang sendirian." Bonte nyender ke pundaknya. "Kita hebat ya. Dulu cuma mandor dan kuli. Sekarang mandor dan mantan kuli yang jadi sopir pribadi istrinya sendiri." Bonte tertawa. Tangisnya hilang. Anak-anak mereka tertidur di kamar, peluk boneka, dan malam itu, rumah kecil mereka terasa seperti dunia paling tenang. Besok paginya, Wahyu bangun lebih pagi. Dia nyapu halaman, bikin teh manis buat Bonte, dan main ke warung buat beli roti. "Ibu, warung nyeletuk." "Wah, suami si bule sekarang rajin banget ya." Wahyu jawab dengan senyum. "Ya, soalnya bule saya makin cantik kalau lagi ngambek." Hari-hari terus berganti. Tapi satu hal nggak berubah. Wahyu dan Bonte tetap jadi pasangan yang nggak pernah kehilangan tawa. Beda negara, beda bahasa, tapi kalau sudah tertawa bareng, mereka lupa semua itu. Dan tiap kali orang nanya ke Wahyu, "Kok bisa sih dapet bule?" Wahyu cuman jawab, "Saya nggak dapet bule. Saya dapet hati yang paling bersih dari proyek bangunan di Taiwan." Sudah 3 tahun sejak Wahyu dan Bonte menikah. 2 anak mereka tumbuh sehat, makin lucu tiap hari. Tapi yang paling mengejutkan bukan perkembangan anak, melainkan kabar Bonte yang tiba-tiba jadi mandor proyek di Temanggung. Awalnya semua orang mengira Bonte bakal pensiun dari dunia proyek setelah jadi ibu 2 anak. Tapi ternyata, satu sore saat Bonte nyapu halaman, dia nyeletuk ke Wahyu, "Yu, aku pengen bangun masjid." Wahyu ngangkat alis. "Masjid?" "Iya. Di pinggir jalan kampung ini kan ada tanah kosong. Sayang banget. Kita bisa bangun masjid kecil di sana. Kan kamu pernah bilang, pengen punya amal jariah?" Wahyu diem. Niatnya baik. Tapi itu proyek serius. Dia belum bisa bayangin gimana istrinya yang bule, mantan mandor proyek di Taiwan, sekarang jadi mandor masjid di Temanggung. Beberapa hari kemudian, Bonte jalan ke balai desa, izin ke Pak Lurah, bawa proposal dan disetujui. "Bule itu gila," kata Pak RT ke Wahyu di warung kopi. Tapi gilanya baik. Hari pertama pembangunan masjid dimulai. Bonte berdiri di tengah lapangan dengan helm proyek, clipboard, dan peluit. Celananya jeans panjang, kemejanya tetap putih dan ketat. Wahyu ngelus dada. "Ya Allah, cobaan ini datang lagi." Bonte tiup peluit. "Pak Darto, batu bata ke sini." "Pak Nur, semen jangan disimpan di bawah matahari." Para pekerja kampung bingung setengah mati. Beberapa nggak ngerti bahasa Inggris. Tapi Bonte entah kenapa bisa komunikasi lewat gerakan tangan dan gambar sketsa yang cepat ia coret di papan triplek Wahyu. Sendiri nggak bisa nolak. Dia turun langsung bantu, angkut pasir, ngeratain tanah, ngaduk semen. Sekarang dia bukan cuma suami Bonte, tapi juga asisten pribadi dan penerjemah darurat. Suatu hari, waktu Bonte sibuk ngecek material, dia manggil Wahyu. "Yu, kamu lihat posisi pondasi ini nggak pas. Harus geser 5 cm ke kanan." Wahyu ngangguk. Iya, nanti saya benerin." Lalu bisik ke mandor lokal, "Gua nggak ngerti apa-apa barusan. Tolong bantu, Mas." Mereka tertawa. Tapi dalam waktu 2 bulan, bangunan masjid mulai kelihatan bentuknya. Warga yang awalnya ragu, mulai ikut bantu. Anak-anak muda mulai rutin bantu angkut bahan bangunan. Ibu-ibu bawa makanan ke lokasi. Dan Bonte, setiap pagi tetap semangat. Meski rambutnya makin sering dikuncir cepat, mata sedikit lelah, tapi semangatnya nggak pernah redup. Bahkan saat hujan deras dan lokasi becek, Bonte turun ke lapangan pakai sepatu boot, payung di tangan, tetap tiup peluit. "Kalau kita nunggu cuaca bagus terus, proyek ini nggak bakal kelar," katanya. Wahyu hanya bisa geleng-geleng. "Istriku, ini beneran mantan bule Taiwan atau keturunan Budi Utomo." 3 bulan kemudian, masjid kecil itu selesai. Warnanya putih bersih dengan hiasan biru laut. Di pintu masuk ada tulisan kecil, Masjid Al-Bonte, dari proyek menuju surga. Hari peresmiannya ramai.
Pak Lurah, Pak RT, para ustaz, bahkan orang dari kecamatan datang. Bonte berdiri di depan masjid, pakai gamis putih sederhana, jilbab syari, dan senyumnya nggak pernah hilang. Wahyu berdiri di samping, pakai baju koko, celana bahan, dan peluh di kening karena habis cuci tikar masjid. Saat giliran Bonte pidato, semua orang diam. Saya datang ke kampung ini sebagai orang asing. Tapi hari ini, saya merasa seperti orang Indonesia. Masjid ini bukan proyek saya. Ini proyek kita. Proyek cinta. Proyek iman. Dan proyek suami istri yang dulu ketemu di proyek bangunan yang penuh debu. Orang-orang tertawa. Beberapa mata mulai berkaca-kaca. Setelah acara, banyak ibu-ibu ngantri minta foto. Bonte jadi semacam seleb kampung. Dan malam harinya, saat semuanya sudah tenang, Wahyu dan Bonte duduk berdua di teras rumah. Anak-anak sudah tidur, angin malam bertiup pelan. Capek nggak? Tanya Wahyu. Capek, tapi senang. Wahyu pegang tangan Bonte. Saya bangga sama kamu. Bonte peluk Wahyu pelan. Dan saya beruntung ketemu kamu. Kalau nggak jatuh di proyek waktu itu, mungkin kita nggak akan pernah duduk di sini. Wahyu ketawa, kecil. Waktu itu saya jatuh, mbaknya di atas. Saya pikir udah kiamat. Kamu mulai. Loh, ini nostalgia. Dan malam itu, di bawah langit Temanggung yang cerah, 2 orang yang dulunya cuma pekerja proyek di Taiwan, kini duduk di rumah mereka sendiri, memandang masjid yang mereka bangun dengan cinta, tawa, dan sedikit bumbu jatuh-jatuhan lucu. Pagi itu, Wahyu sudah bangun sejak azan subuh. Ia bukan mau pergi kerja, bukan juga ada proyek baru. Tapi pagi itu spesial. Hari pertama anak-anaknya masuk sekolah. Siti Camila Rodriguez, si kakak, masuk TKB. Adiknya, Fajar Ronaldo, baru masuk playgroup. 2 anak bule rasa lokal, kulit sawo matang tapi mata biru kehijauan, dan rambut agak pirang. Ibu-ibu tetangga sudah heboh sejak 2 hari sebelumnya. Bu Bonte, anaknya sekolah di mana? Wah, kayak boneka ya Bu, cantik banget. Nanti, kalau besar pasti jadi artis. Bonte senyum saja, sambil terus bantu anak-anak pakai seragam. Camila agak susah dikuncir karena rambutnya panjang dan ikal. Fajar malah sibuk main sendok. Wahyu, yang bagian nyiapin sarapan, sempat bisik ke istrinya. Dulu kamu mandor proyek, sekarang mandor anak-anak. Bedanya? Tanya Bonte sambil nyubit kecil. Yang ini lebih galak, jawab Wahyu. Berangkat sekolah, mereka naik motor, Matic. Wahyu bonceng Bonte dan 2 anak di tengah. Untung rumah mereka dekat TK. Sesampainya di sekolah, semua mata langsung tertuju ke mereka. Dari penjaga sekolah, ibu kantin, sampai kepala sekolah yang lagi siram tanaman. Semua berhenti dan melongo. Ini sekolah anak, bukan casting iklan susu. Bisik Bu Rini, guru TK, ke rekannya. Bonte bantu Camila masuk kelas. Sementara Fajar belum mau lepas dari gendongan Wahyu. Matanya kelihatan takut. Tapi begitu lihat mainan mobil-mobilan di sudut ruangan, dia langsung lari. Bonte dan Wahyu saling pandang. Darah bapaknya, kata Bonte pelan. Wahyu cuma angkat alis bangga. Di ruang guru, suasana mendadak rame. Bu guru-guru bisik-bisik soal anak blasteran yang fasih bahasa Jawa, soal ibunya bule tapi ngaji tiap malam Jumat, dan tentu saja soal bapaknya yang tiap pagi nyapu halaman sekolah meski bukan tukang kebersihan. Ya benar, Wahyu memang daftar jadi sukarelawan bantu bersih-bersih sekolah, katanya biar bisa ngintip anak-anaknya tiap hari. Sore harinya, saat jemput anak-anak, Camila cerita panjang lebar. Bu guru bingung namaku. Katanya Sitinya kayak nama Jawa banget, tapi mukaku kayak dari luar negeri. Aku bilang aja, saya anak proyek Bu. Bonte ketawa. Wahyu malah hampir batuk saking kagetnya. Kamu bilang apa tadi? Tanya Wahyu. Anak proyek. Kan ibu mandor, bapak kuli. Jadi aku anak proyek. Malam itu, Wahyu duduk di beranda. Melihat bintang, sambil mikir. Hidupnya berubah jauh. Dulu tidur di mes sempit, makan mie tiap malam. Sekarang, punya rumah, istri,
Cantik yang bule tapi suka sambal terasi. 2 anak yang ngangenin. Dan nama belakang anaknya ada Rodriguez. Bonte datang bawa teh manis. Duduk di sebelahnya. "Kamu mikir apa?" Wahyu senyum kecil. "Aku mikir, anak kita bakal jadi cerita paling kocak di sekolahnya." Bonte nyender ke bahunya. "Gak apa-apa, biar mereka tahu. Cinta itu bisa bangun rumah, masjid, bahkan anak yang bisa 2 bahasa sejak TK. Dan ngerti bahasa Jawa juga. Dan bisa pura-pura gak ngerti kalau disuruh tidur siang." Wahyu tertawa. "Itu pasti dari gen ibunya." Bonte pura-pura cubit. Kamu mulai lagi." Anak-anak tertidur di kamar. 1 pakai baju tidur gambar dinosaurus, 1 lagi pakai daster mini. Di dinding kamar mereka ada tulisan kecil buatan Bonte dan Wahyu. "Dari proyek, kita bangun keluarga." Dan setiap pagi, Wahyu bangun dengan semangat yang sama. Bukan karena proyek luar negeri, tapi karena Camila tanya PR, dan Fajar minta diceritain kisah ayah jatuh dan ibu di atasnya. "Cerita waktu ketemu ibu lagi dong, Pak." "Yang waktu jatuh bareng itu?" "Iya, yang Bapak bilang kayak mau mati karena ketiban bule." Wahyu garuk-garuk kepala. "Nak, itu bukan cerita anak-anak. Tapi lucu, Pak." Bonte dari dapur teriak. "Sudah cerita lagi itu. Dasar." Dan begitulah hari-hari keluarga Wahyu dan Bonte. Tidak sempurna, tapi penuh warna. Dari proyek ke rumah. Dari jatuh ketiban bule sampai jadi ayah 2 anak yang hobi bersihin TK dan bikin orang sekampung senyum tiap lewat rumah mereka. Sore itu, di meja makan, Bonte menatap layar laptop dengan dahi berkerut. Tangannya memegang sendok, tapi nasi sudah dingin. Wahyu dari dapur nyamperin sambil bawa 2 gelas es teh. "Loh, kenapa, Bon?" tanya Wahyu. "Laptop kamu kayak mau meledak." Bonte memutar layar, memperlihatkan email dari perusahaan konstruksi besar di Taiwan. Tawaran proyek gedung perkantoran 40 lantai di Taipei. Durasi proyeknya 18 bulan. Gaji 5 kali lipat dari biasa, plus fasilitas apartemen mewah. "Aku baru aja ditawari jadi lead project," kata Bonte pelan. "Tapi harus ke Taiwan, 2 tahun. Wahyu diam. Lama. Anak-anak lagi main di halaman depan. Fajar berlarian sambil bawa mobil-mobilan. Camila sibuk coret-coret tembok pakai kapur warna. "Kalau kamu berangkat, aku ikut." Wahyu mencoba senyum, tapi tangannya gemetar sedikit saat angkat gelas. "Enggak segampang itu, Yuyuk." Bonte jawab lirih, pakai nama panggilan khusus mereka. "Anak-anak sekolah di sini. Rumah kita juga di sini. Ibumu juga butuh kita." Wahyu menarik napas panjang. Ini bukan dilema biasa. Ini kayak disuruh pilih antara nasi goreng sama ayam geprek saat lagi lapar. Dua-duanya penting, tapi ini lebih berat. Bonte ditawari masa depan besar, tapi harus ninggalin rumah yang sudah mereka bangun bareng. Malamnya, Wahyu duduk di beranda. Lagi-lagi menatap langit. Rutinitasnya kalau lagi bingung. Bonte datang pelan-pelan, duduk di sebelah. Membawa 2 potong pisang goreng. Mereka diam cukup lama. Suara jangkrik bersahutan. Sesekali terdengar suara motor lewat gang. "Aku gak mau jadi egois, Bon," kata Wahyu pelan. "Kamu kerja keras dari awal. Kamu layak dapat kesempatan besar." Bonte menatap suaminya. "Aku juga gak mau kehilangan pagi-pagi bareng kamu. Bangunin anak-anak. Jemput mereka sekolah. Makan di warung sebelah meski lauknya cuma tempe bacem." Wahyu tertawa kecil. "Itu tempe legendaris loh. Gak ada di Taiwan." "Di Taiwan, gak ada juga kamu," ucap Bonte. Pelan, tapi dalam. Wahyu memejamkan mata. Dalam hidup, kadang kita disuruh milih antara 2 hal baik, tapi gak semua yang baik cocok untuk sekarang. Keesokan harinya, Bonte ngajak Wahyu ke masjid dekat rumah. Bukan hari Jumat, gak ada acara juga. Tapi mereka duduk di serambi, berdua, sepi. Hanya ada suara daun-daun jatuh dan angin pelan. "Waktu kamu ajarin aku ngaji, aku belum tahu arti sabar," kata Bonte. "Terus, sekarang aku ngerti. Mungkin ini waktunya sabar. Bukan semua kesempatan harus diambil sekarang.
Kadang, yang terbaik datang kalau kita nunggu. Wahyu menatap istrinya. Kamu yakin? Bonte mengangguk. Aku tolak proyek itu. Tapi minta. Mereka pertimbangkan aku lagi di proyek berikutnya, pas anak-anak udah lebih besar. Wahyu tersenyum, matanya berkaca. Bukan karena sedih, tapi karena bangga. Istrinya mandor bule, tapi hatinya lebih Indonesia dari nasi liwet. Malamnya, Wahyu nyalain radio butut di dapur. Lagu dangdut koplo mengalun pelan. Bonte masak mie goreng, Camila bantu cuci piring. Fajar duduk di kursi sambil nyanyi-nyanyi gak jelas. Hidup gak mewah, tapi penuh makna. Bonte tahu, jadi mandor proyek bukan soal gedung tinggi atau gaji besar, tapi soal bagaimana dia bangun keluarganya. Dari pondasi hingga atapnya. Dan Wahyu tahu, kadang cinta paling besar bukan tentang pengorbanan besar, tapi memilih tetap tinggal meski dunia menawarkan lebih. Malam itu, di beranda, Wahyu bergumam pelan. Untung aku nggak kerja di proyek apartemen Jakarta. Kalau nggak ketemu kamu di Taiwan, Bonte tertawa. Dan untung kamu jatuh waktu itu, dan kamu di atas aku. Nggak usah diulang, Yuyuk. Setelah menolak tawaran proyek besar dari Taiwan, Bonte nggak langsung leha-leha di rumah. Meski tiap pagi sibuk antar Camila dan Fajar sekolah, tangannya tetap gatal kalau lihat tumpukan batu bata atau papan kayu nganggur. Ia tetap mandor, walau kini tinggal di desa. Satu sore, saat sedang jemur baju di halaman, tetangganya, Bu Haji Rohimah, datang. Bu Bonte, rumah saya retak temboknya. Bisa dibantu? Dari situ semua dimulai. Bonte nggak cuma bantu perbaiki tembok, tapi malah bantu desain ulang dapur Bu Haji. Rapi, murah, dan cepat selesai. Dalam 2 minggu, satu RT mulai antre minta dibetulin rumahnya. Rumah saya bocor. Lantai kamar saya miring, Bu. Kalau bisa dapur saya digeser ke barat, biar pas feng shui-nya. Bonte angguk-angguk. Wahyu yang jadi penerjemah dadakan antara bahasa Jawa dan bahasa arsitek. Kadang Bonte masih salah paham. Waktu tetangga bilang, rumahnya sering kemasukan hujan, Bonte kira rumahnya suka nangis. Bon, itu maksudnya atap bocor, kata Wahyu sambil tahan ketawa. Oh, I think that's serious. Bonte jawab sambil catat di buku proyek. Wahyu, bantu di lapangan. Jadi tukang serabutan yang rangkap kepala logistik. Tiap pagi, mereka naik motor bareng keliling proyek. Bonte dengan helm putih, Wahyu bawa termos kopi di satu tangan, paku dan meteran di tangan satunya. Kayak drama Korea, ya Pak Wahyu, celetuk warga. Bukan, ini drama Jawa Brasil, balas Wahyu sambil angkat alis. Satu hari, Bonte dapat ide. Dia bikin spanduk kecil. Bonte Builders, bangun rumah, bangun cinta, ditempel di depan rumah. Wahyu sempat protes. Bon, orang kampung nggak ngerti tulisan kayak gitu. Lagian, siapa yang bangun cinta? Kita, jawab Bonte sambil nyengir. Kamu lupa kita ketemu di proyek? Sejak itu, usaha kecil mereka makin rame. Ada yang minta bangun garasi, perbaiki sumur, sampai pesen gazebo buat di sawah. Warteg sebelah rumah mereka jadi kantor dadakan. Bonte sering rapat di sana sambil makan tempe goreng dan sayur lodeh. Ibu, warteg puulan, sampai hafal pesanan Bonte. Nasi setengah, sayur banyak, sambal dikit. Kadang, tukang-tukang lain juga ikut ngumpul di sana. Bonte nggak pernah pilih-pilih orang kerja. Siapapun bisa ikut asal rajin dan jujur. Kerja sama Bu Bonte itu enak, kata Pak Darto, tukang tua yang dulu sempat nganggur lama. Gaji tepat waktu, kalau lembur dikasih teh hangat, dan suaminya lucu. Wahyu nyengir dari balik dinding. Lucunya mahal, Pak, nggak bisa dicicil. Suatu malam, setelah anak-anak tidur, Bonte duduk di dapur sambil nyapu pelan-pelan. Wahyu datang, duduk di lantai, nyender ke tembok. Lampu kuning temaram, suasana hangat. Kamu nggak nyesel nolak proyek Taiwan, Bon? Bonte geleng. Enggak, lihatlah. Dari dapur ini, aku bisa pimpin 5 proyek kecil. Dari rumah ini, kita bisa bantu banyak orang. Dan kamu? Kamu tiap pagi masih bisa gendong Fajar sambil minum kopi.
Wahyu diam, lalu tersenyum. Dan tiap malam bisa lihat kamu masak mie goreng spesial. Mie goreng spesialmu itu cuma tambah kecap dan cabai. 2 biji, kata Bonte. Tapi rasanya kayak cinta pertama. Bonte ketawa kecil. Cinta pertama kamu itu nasi padang, Pak. Dan mereka tertawa di dapur sederhana itu. Malam itu, Wahyu sadar. Kadang hidup nggak butuh langit-langit tinggi atau bangunan 40 lantai. Kadang, cukup atap yang bocor sedikit tapi bisa diperbaiki bareng-bareng. Cukup rumah kecil, istri mandor, dan 2 anak yang tiap pagi minta bekal nasi goreng. Karena dari situlah kebahagiaan dibangun, batu demi batu, tawa demi tawa, sampai jadi rumah. Suatu pagi di warteg Bu Ulan, Bonte duduk melipat-lipat brosur, kecil dengan gambar sketsa bangunan mungil di depannya. Di pojok kanan tertulis, Rencana Pembangunan PAUD Gratis. Harapan kecil, masa depan besar. Wahyu lagi nyeruput kopi hitam sambil ngupas pisang goreng. Bon, ini rencana serius atau sekadar ide iseng waktu kamu nggak bisa tidur semalam? Bonte melotot. Yuyuk, ini bukan iseng. Aku mau bangun PAUD. Gratis. Buat anak-anak di kampung ini. Banyak yang nggak sekolah karena orang tuanya sibuk kerja atau nggak punya uang. Wahyu berhenti ngunyah. Loh, kalau gratis, dan kamu bangun sendiri, terus duitnya dari mana? Bonte senyum. Senyum khas dia yang bikin Wahyu tahu. Ini bukan sekadar ide. Ini tekad. Aku jual tanah yang di belakang rumah. Yang selama ini cuma jadi tempat jemur cucian dan ayam numpang tidur. Terus aku sisihin dari honor proyek-proyek kecil yang udah kita pegang. Cukup buat bangun 2 ruang kelas, 1 kamar mandi, dan 1 dapur. Wahyu menatap Bonte dalam-dalam. Dalam hidupnya, baru kali ini dia ngerasa bangga setengah mati punya istri bule. Bukan karena kulitnya putih atau bisa 5 bahasa, tapi karena hatinya sehangat tempe goreng baru diangkat dari wajan. 2 minggu kemudian, proyek dimulai. Lahan belakang rumah Bonte dan Wahyu dibersihkan. Tukang-tukang yang dulu kerja bareng mereka, datang bantu lagi. Ada Pak Darto, Mang Sumarno, dan Didi si tukang cat yang selalu salah warna, tapi semangatnya 200%. Bonte kembali pakai helm putihnya. Tapi kali ini bukan di gedung pencakar langit, tapi di halaman kampung yang tanahnya masih becek kalau hujan. Wahyu jadi mandor bayangan. Dia yang mengatur logistik, beli bahan bangunan, jagain anak-anak, dan bikin kopi buat tukang. Lucunya, setiap kali Bonte berdiri mengawasi tukang kerja, kemeja putih ketatnya selalu jadi bahan candaan. Bu Bonte, kancing bajunya masih kuat, kan? Celetuk Mang Sumarno sambil ngangkut semen. Bonte nyengir. Kancing baju saya lebih kuat dari mental Pak Wahyu waktu saya ajak nikah dulu. Semua tertawa, termasuk Wahyu yang cuma bisa geleng-geleng. Hari demi hari, bangunan kecil itu mulai berbentuk. Dindingnya dari bata ringan, jendela besar, biar cahaya matahari masuk. Bonte ngotot minta atapnya tahan panas dan dindingnya dicat warna cerah. Supaya anak-anak senang belajar, katanya. Suatu hari Bonte mengajak Wahyu duduk di dalam bangunan yang baru setengah jadi. Mereka duduk di atas sak semen, menghadap jendela besar yang belum dipasang kaca. Kamu tahu nggak, Yuyuk? Bonte berkata pelan. Di Brasil dulu, aku sering lihat anak-anak tinggal di pinggiran kota, tidur di kolong, jembatan. Mereka nggak punya sekolah, nggak punya masa depan. Aku nggak mau lihat itu lagi dimanapun, termasuk di sini. Wahyu menatap istrinya. Bon, kamu mandor, tapi kamu juga guru buat aku. Bonte menoleh. Guru apa? Guru sabar, guru hidup, dan guru yang ngajarin aku kalau cinta bukan cuma soal perasaan, tapi tindakan. Bonte tersenyum, lalu pelan-pelan bersandar di pundak Wahyu. Mereka diam di situ, ditemani suara tukang ketawa di luar, ayam yang ribut, dan angin sore yang pelan masuk lewat jendela tanpa kaca. Sebulan kemudian, PAUD itu selesai. Namanya PAUD Bonte Harapan. Hari peresmiannya ramai. Anak-anak datang pakai baju rapi, orang tua berdiri di halaman sambil membawa panci berisi kue dan gorengan. Bonte berdiri di depan, sambil memakai kebaya sederhana yang dijahit oleh Bu Sulastri.
tetangga sebelah. Wahyu berdiri di sampingnya, pakai batik pemberian ibunya. Camila dan Fajar duduk manis di barisan depan, senyum-senyum kayak tahu rahasia besar. Bonte ambil mikrofon, suaranya pelan tapi tegas. Saya dulu kerja bangun gedung tinggi di negara lain, tapi hari ini saya bangun gedung kecil di tanah sendiri. Ini bukan soal ukuran, tapi soal hati. Saya ingin setiap anak punya tempat untuk bermimpi. Terima kasih untuk semua yang bantu, terutama suami saya, Pak Wahyu. Wahyu langsung berdiri, pura-pura melambaikan tangan kayak politisi. Semua tertawa. Dan hari itu, PAUD kecil itu bukan cuma jadi tempat belajar, tapi jadi simbol harapan. Dari seorang bule Brasil yang jatuh cinta di proyek Taiwan, pindah ke desa Indonesia, dan membuktikan kalau cinta bisa bangun masa depan. 1 batu bata, 1 tawa, 1 mimpi kecil setiap harinya. 10 tahun berlalu, rumah Bonte dan Wahyu kini sudah tidak sekadar rumah. Di halaman depannya berdiri PAUD Bonte Harapan. Kini jadi sekolah dasar kecil dengan tambahan 2 kelas, perpustakaan, mini dan lapangan bermain penuh warna. Anak-anak berlarian setiap pagi, sementara ibu-ibu duduk di bawah pohon mangga sambil gosipin harga minyak goreng. Wahyu, kini perutnya sedikit maju ke depan, tetap jadi tukang bangunan, tapi khusus proyek yang dikerjakan Bonte. Satu hal yang gak pernah berubah. Candaan recehnya yang bikin tukang ngakak, dan sikap kikuknya tiap Bonte pakai kemeja putih ketat yang sekarang udah diganti jadi kaos polo. Karena umur katanya sudah gak cocok pakai baju ketat lagi. Tapi Wahyu tetap godain. Bon, kancing baju kamu pasti rindu masa muda. Bonte senyum, yang tua bajunya. Hatiku masih muda, Yuyuk. Anak mereka 2. Si sulung Camila, 9 tahun. Si bungsu, Fajar, 6 tahun. Wajah keduanya blasteran, hidung, mancung, kulit sawo matang, rambut coklat bergelombang. Kalau ke pasar, orang-orang selalu nanya, "Bu, ini anak artis luar negeri ya?" Camila pinter ngomong. Suka ikut ibunya bantu ajar di PAUD. Fajar suka lari-lari, mirip Wahyu waktu masih bujang, hobi manjat pohon dan nyuri jambu tetangga. Satu sore, keluarga kecil ini duduk di teras, ngopi bareng, camilan singkong keju dan teh manis. Camila nyeletuk, "Papa, kenapa papa nikah sama mama yang bule?" Wahyu hampir keselek gorengan. Bonte cuma nyengir sambil nyeruput teh. Wahyu jawab, "Karena papa nggak tahan lihat mandor cantik pakai kemeja ketat tiap hari, terus ngajak papa kerja lembur." Semua ketawa, termasuk Fajar yang belum ngerti tapi ikut ngakak biar rame. Camila mengangguk, "Aku juga mau nikah sama bule nanti." Bonte langsung nyeletuk, "Asal jangan mandor project, cukup mamamu aja yang berani nikah sama tukang." Suatu hari, anak-anak yang dulu jadi murid PAUD datang berkunjung. Sekarang mereka sudah SMA. Ada yang bawa motor, ada yang masih naik sepeda, tapi semua bawa senyum. "Saya mau kuliah teknik sipil, Bu Bonte," kata salah satu remaja. Dulu Bu Bonte pernah bilang, mandor hebat itu bukan yang paling galak, tapi paling peduli. Saya masih ingat sampai sekarang. Bonte mengusap matanya pelan. Wahyu berdiri di belakangnya. Diam-diam juga nyeka ujung matanya pakai lengan baju. "Duh, siapa yang motong bawang di sini?" Anak-anak itu duduk di lantai sekolah mengenang masa kecil mereka. Ada yang ingat pertama kali bisa baca, ada yang cerita waktu disuapin Bonte saat sakit. Semua sepakat, PAUD Bonte Harapan bukan sekadar tempat belajar huruf, tapi tempat belajar hidup. Malamnya, Wahyu dan Bonte duduk di loteng rumah yang sederhana, menatap bintang-bintang. "Bon," kata Wahyu, "kamu pernah nyesel nggak? Ninggalin proyek-proyek besar, tinggal di kampung, hidup bareng kuli bangunan yang tiap pagi masih ngiler pas bangun tidur." Bonte menoleh, wajahnya diterangi lampu petromak. "Yuyuk," katanya lembut, "aku sudah keliling dunia. Pernah kerja di Brasil, di Dubai, di Taiwan. Tapi cuma di desa ini aku bisa bangun rumah. Bukan dari beton, tapi dari cinta. Kamu, rumahku." Wahyu menelan ludah. "Kamu ini
Ngomongnya kayak puisi. Aku nggak bisa balesnya. Tapi intinya, aku juga nggak nyesel. Hidupku lebih lucu, lebih rame, dan lebih berarti setelah ada kamu. Bonte tertawa kecil. Udah, yuk tidur. Besok Fajar mau lomba baca puisi, ingatkan. Keesokan paginya, Fajar berdiri di panggung kecil sekolah. Pakai batik, rambut disisir miring. Suaranya lantang, meski agak ngaco. Ibuku bule, ayahku tukang, tapi rumah kami nggak pernah kurang. Kami punya cinta, kami punya tawa, dan kemeja putih mama yang bikin papa bahagia. Semua tertawa. Termasuk Bu Ulan di warung, yang ikut datang. Termasuk Mang Sumarno dan Didi tukang cat. Semua tepuk tangan. Dan Bonte, dia menatap Wahyu, matanya penuh haru. Wahyu melambaikan tangan dari bangku paling belakang. Hari itu, dunia terasa sederhana. Hanya tawa, cinta, dan mimpi kecil yang tumbuh besar. Karena dibangun bersama. Hujan sore itu turun pelan, membasahi halaman rumah Bonte dan Wahyu. Di beranda, Camilla, yang kini sudah remaja, duduk sambil membaca buku. Sementara Fajar, yang baru pulang dari pesantren, sibuk bongkar mainan lamanya yang disimpan dalam dus, bertuliskan, kenangan Fajar jangan dibuang hanya bisa dilihat saat rindu. Di dapur, Bonte sedang meracik bahan buat bikin kue lapis. Ya, dia sudah jago masak makanan Indonesia. Kadang lebih jago dari Wahyu, apalagi kalau soal sambal terasi, sambalnya bisa bikin tukang batu minta susu. Wahyu masuk dari belakang, bawa karung berisi alat-alat tukang. Kaos oblongnya sudah mulai aus, tapi semangatnya tetap menyala. Bon, aku tadi bantu renovasi rumah Pak RT. Bayarannya bukan uang, tapi dikasih duren 2 biji. Kamu mau, nggak? Bonte tertawa sambil tutup hidung. Kamu aja yang makan. Aku cinta kamu, tapi nggak cinta durennya. Mereka duduk bersama di meja makan. Anak-anak ikut nimbrung. Camilla cerita soal sekolahnya. Fajar cerita soal temannya yang suka ngupil pas salat. Seisi rumah dipenuhi tawa. Bahkan kucing kampung di sudut dapur pun duduk manis sambil ngeliatin, seolah ngerti bahwa ini rumah yang damai. Wahyu menatap Bonte. Bon, inget gak waktu kita pertama ketemu di proyek, kamu marah-marahin aku karena pasang ubin miring? Bonte angguk sambil senyum. Dan kamu bilang ubinnya bukan miring, tapi menyesuaikan kontur tanah. Ngaco banget. Wahyu tertawa. Tapi akhirnya kamu jatuh cinta juga ya? Bonte meletakkan tangannya di atas tangan Wahyu. Bukan karena kamu lucu, bukan karena kamu kerja keras, tapi karena kamu gak pernah pura-pura jadi orang lain. Diam sebentar. Hanya suara hujan dan sesekali ayam tetangga yang berkokok padahal udah sore. Bon, Wahyu berkata pelan. Kamu yakin gak pernah nyesel pindah ke sini, tinggal di kampung, jauh dari keluargamu di Brasil? Bonte menghela napas. Keluarga yang sebenarnya bukan tempat lahir kita, tapi tempat kita diterima. Setuhnya, di sini aku bukan cuma diterima, aku dicintai. Camilla nyeletuk, ih mama papa romantis banget. Mau bikin aku jomblo seumur hidup? Fajar menimpali. Udah. Yang penting sore ini kita makan duren. Yeay. Beberapa hari kemudian, mereka sekeluarga pergi ke proyek kecil milik Bonte di pinggir kota. Bonte kembali dipercaya memimpin proyek gedung sekolah. Kali ini, ia bawa tim sendiri. Dan tentu saja, Wahyu ikut serta. Bukan sebagai bawahan, tapi sebagai mitra. Statusnya memang tukang, tapi semua tahu. Wahyulah tiang semangat di proyek itu. Anak-anak ikut bantu, Camilla motret kegiatan proyek buat tugas sekolah. Fajar sibuk mutar-mutar pakai helm kebesaran sambil main jadi mandor cilik. Di sela kerja, Wahyu mencolek Bonte. Bon, kamu sekarang bos besar, punya proyek di mana-mana. Tapi kamu tahu nggak hal yang paling hebat dalam hidup kamu itu apa? Bonte menaikkan alis. Apa? Wahyu menunjuk ke dirinya sendiri. Ya akulah, kuli yang kamu culik dari Taiwan dan kamu jebak jadi suami. Bonte pura-pura lempar helm ke Wahyu, lalu mereka tertawa. Beberapa tahun kemudian,
Camilla lulus kuliah arsitektur. Fajar jadi mahasiswa teknik sipil. Rumah kecil mereka dulu kini sudah diperluas. Ada taman bunga, ruang baca, dan musala kecil. Bonte tetap mengajar di PAUD seminggu 2 kali. Wahyu, meskipun sudah jarang ke proyek, masih sering membantu bangun rumah warga secara sukarela. Hidup mereka tidak mewah, tapi cukup. Cinta mereka tidak sempurna, tapi nyata. Dan kisah mereka tidak dibuat-buat. Karena begitulah hidup. Kadang lucu, kadang melelahkan, kadang penuh sandiwara kecil yang dibalut kasih sayang. Bonte, si bule dari Brasil yang dulu datang membawa blueprint project, akhirnya membangun project paling indah dalam hidupnya, keluarga. Dan Wahyu, si kuli, bangunan lucu dari Indonesia, telah jadi pondasi kuat yang menopang semuanya. Tak perlu rumah besar untuk bahagia. Tak perlu kekayaan luar biasa untuk merasa cukup. Terkadang, yang kita perlukan hanya satu hal. Seseorang yang bersedia duduk bersama. Kita di beranda rumah, meski hujan turun pelan.